Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum nama Sulaiman, setelah nama Ahmad bin Hambal, Anda perlu jelaskan aspek kebersambungan sanad antara Ahmad dengan Sulaiman. Pertama, lihat tahun wafatnya. Apakah terlalu jauh atau tidak? Itu indikator yang pertama, indikator kebersambungan. Yang kedua, lihat hubungan guru-murid. Kemudian lihat juga lafal tahammul wal ada yang digunakan oleh Ahmad ketika dia meriwayatkan hadis dari Sulaiman bin Daud atau Yalisi. Selanjutnya, kualitas Ahmad. Bagaimana dengan kualitas Ahmad menurut para kritikus hadis? Indikator-indikator ini kalau terbukti Anda bisa menyimpulkan bahwa Ahmad bin Hambal bertemu atau bersambung sanadnya dengan Sulaiman bin Daud atau Yalisi. Nah, baru masuk kepada Sulaiman bin Daud atau Yalisi. Nama lengkapnya sudah ada, lahir dan wafatnya tidak. Lahirnya sudah, wafatnya 2204 Hijriah. Penilaiannya dari mulai Thiqah Soduk sampai kepada Al-Hafidh. Nah, sebelum dituliskan Daud bin Ibrahim, Anda juga menuliskan seperti yang tadi, membuktikan aspek kebersambungan sanad antara Sulaiman bin Daud dengan Daud bin Ibrahim. Dituliskan di sini, di antara yang saya beri tanda ini. Apa yang perlu jelaskan di situ tadi? Aspek kebersambungan sanad dengan melihat indikator pertama. Apakah Sulaiman dengan Daud ini, Sulaiman bin Daud dengan Daud bin Ibrahim ini jarak hubungan wafatnya terlalu jauh atau tidak? Yang kedua, apakah mereka punya hubungan guru murid? Nah, kan di situ ada dijelaskan tadi, dituliskan. Selanjutnya, kualitas Sulaiman. Kemudian, lafal tahmul wal ada yang digunakan Sulaiman bin Daud ketika dia meriwayatkan hadis dari Daud bin Ibrahim. Kalau itu terbukti, semua indikator itu terbukti, maka Anda bisa menyimpulkan Sulaiman bin Daud bin At-Tayalisi bersambung sanadnya dengan Daud bin Ibrahim. Nah, itu saja dulu penjelasannya. Demikian juga setelah para periwayat berikutnya itu Anda perlu jelaskan seperti yang tadi. Jadi pada setiap uraian tentang kritik sanad sebelum melanjut ke uraian biodata atau biografi periwayat hadis berikutnya harus ada kesimpulannya yang menunjukkan apakah mereka bersambung atau tidak. Itu namanya kesimpulan-kesimpulan minornya untuk kritik sanad. Nah, setelah semuanya dilampirkan, dari mulai Mukharrij, dalam hal ini Ahmad, sampai kepada Hudzaifah, maka tulis di akhirnya, sebelum masuk kritik matan, tulis di akhirnya tentang kesimpulan Anda terkait dengan kritik sanad yang tadi, secara keseluruhan. Uraian kritik sanad itu, yaitu tadi, apakah sanadnya bersambung, kemudian para periwayatnya bagaimana kualitasnya, kan itu saja untuk tahap awal ya. Dua itu saja harus dibuktikan. Jadi kalau Anda sudah terampil melakukan kritik sanad, penelitian hadis, baru masuk kepada bagian apakah ada pada sanad itu aspek saz dan illat. Tetapi kita tidak sampai ke situ dulu. Anda cuma membuktikan pada kesimpulan akhir di bagian kritik sanad itu adalah apakah sanad-sanadnya bersambung dan bagaimana dengan kualitas para periwayat hadisnya. Dari dua hal ini, Anda bisa menyimpulkan apakah hadis tersebut dari aspek sanad berkualitas sahih atau tidak. Kesimpulan seperti itu belum ada di sini dalam tugas Anda.
Sudah berulang kali kan Bapak sampaikan, seharusnya makalah-makalah berikutnya ini harus lebih bagus dari makalah-makalah atau tugas-tugas sebelumnya. Kita lanjut. Kritik matan. Kritik matan terbagi dua. Satu, kritik matan redaksional. Apa yang perlu kita bicarakan, uraikan di situ? Uraikanlah bagaimana redaksi yang sebenarnya dari Nabi seperti apa. Tetapi tentu saja itu bisa dilakukan ketika ada ditemukan redaksi lain, riwayah bil makna dari hadis yang sedang kita teliti. Artinya tidak hanya dari satu jalur, tapi dari beberapa jalur. Tetapi kebetulan di sini hanya dari jalur Ahmad saja. Sehingga kita tidak punya eh, teks matan hadis tandingan dalam tanda petik ya. Jadi tidak ada pembandingnya, tidak ada pembanding teks hadis ini. Nah, tetapi itu perlu dijelaskan, Anda. Tidak perlu dijelaskan, meskipun tidak ada bahan perbandingan dalam aspek kritik redaksi hadis, tetapi harus dijelaskan. Tetap juga harus dibuatkan di situ judulnya di bawah kritik matan itu, di sini di bawah kritik matan ini tentang kritik redaksional hadis. Tetap harus dibuat judulnya ini. Kalau Anda jelaskan yang tadi, yang saya sebutkan tadi, saya tidak menemukan. Jadi Anda mungkin menyampaikan begini kalimatnya di situ. Sejauh yang saya temukan, saya tidak berhasil menemukan ada riwayah bil makna. Ada matan hadis lain dari jalur lain, sehingga saya tidak bisa melakukan perbandingan dari aspek originalitas redaksi hadis atau kalimat atau matan yang ada di dalam hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Ya harus dijelaskan begitu. Kan namanya juga laporan takhrij. Harus dijelaskan seperti itu. Kemudian berlanjut kepada bagian yang kedua, kritik substansial hadis. Kritik substansial hadis kita gunakan tolak ukur dari Salahuddin Al-Adlabi atau Salahuddin Al-Idlibi. Beliau mengatakan bahwa tolak ukur kesahihan substansi atau kandungan hadis kepada 5 tolak ukur. Yang pertama tolak ukurnya adalah hadis tersebut harus sesuai kandungannya, maknanya dengan Al-Quran, ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Yang kedua harus sesuai dengan hadis lain, bukan hadis yang semakna, tapi hadis lain atau ajaran Islam yang ada di dalam hadis Nabi. Yang ketiga, tolak ukur yang ketiga dari aspek substansi ini adalah harus sesuai dengan logika atau akal. Sesuai hadis itu harus rasional, harus ta'akuli ya. Kemudian yang keempat, tolak ukur yang keempat adalah hadis itu harus sesuai dengan sejarah, fakta sejarah. Dan yang kelima, hadis itu harus sesuai atau layak dianggap sebagai ungkapan kenabian. Nah, 5 tolak ukur ini yang kita jadikan di dalam menilai kesahihan substansi matan hadis atau substansi hadis. Nah, saya lihat di sini tidak ada begitu. Tidak ada. Anda hanya menjelaskan sejarahnya, itu pun sejarah saja kan? Tapi tidak menjelaskan sesuaian dengan Al-Quran, yang mananya. Di sini Anda hanya mengutip ayat, tetapi tidak dalam rangka melihat apakah ajaran nih atau kandungan hadis itu sesuai tidak dengan Al-Quran, kan tidak ada. Di sini Anda hanya mengutip adalah sejarah. Kemudian ada ayat Al-Quran yang terkait dengan yang diceritakan. Bukan ayat Al-Quran yang menjadi rujukan kesesuaian kandungan isi hadis dengan ajaran Quran. Tidak demikian. Nah itu. Jadi banyak ini kekurangannya ini Anda. Seharusnya kan lebih bagus. Kalau makalah yang akan tampilkan seharusnya lebih bagus. Oke.
Selanjutnya, kemudian yang perlu lagi adalah kesimpulan. Kesimpulan daripada kritik matan hadis. Sayang sekali ya pemakalannya tidak hadir. Kesimpulan daripada kritik matan hadis. Apakah matan hadis itu sahih atau tidak? Dengan melihat tadi indikator yang tadi, tolak ukur yang 5 tadi. Tolak ukur yang 5 yang dirumuskan oleh Salahuddin Al-Adlabi, Al-Idliwi tadi. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau kritik redaksional tidak ada teks atau matan hadis lain. Nah, ini kan hasil penilaian daripada Nanda. Jadi itu harus ada kesimpulan pada kritik matan hadis. Kalau hadisnya itu sesuai dengan ajaran Al-Quran secara substansial ya, hadis itu sesuai dengan ajaran hadis yang lain, hadis itu sesuai dengan fakta sejarah, hadis itu sesuai dengan akal, logika, masuk akal begitu hadisnya. Hadis itu layak sebagai kita anggap sebagai ungkapan kenabian, maka bisa kita simpulkan hadis itu kualitasnya sahih. Kalau tidak, kalau ada yang satu atau dua yang tidak sesuai, maka kita bisa simpulkan bahwa hadis yang diteliti ini kualitasnya dhaif berdasarkan kritik substansial hadis atau kritik kandungan matan hadis. Jadi kesimpulan ini tidak lengkap. Kesimpulan kualitas hadis ini tidak lengkap. Tidak lengkap, sangat tidak lengkap. Karena tidak ada kesimpulan kualitas minor daripada kritik sanad hadis. Dan hal yang menarik kalau kita lihat tadi di awal dan disebutkan juga di sini bahwa hadis yang berbicara tentang masa-masa khilafah tadi, ada nama periwayat hadisnya bernama Habib bin Salim. Habib bin Salim kan dia meriwayatkan hadis dengan menggunakan kataan. Ya, kataan. Coba kita lihat dulu di atas. Habib bin Salim. Habib, kita lihat dalam skemanya dulu. Habib bin Salim kepada apa pada muridnya ya. Daud bin Ibrahim Al-Wasiti, murid daripada Habib bin Salim, itu meriwayatkan hadis dari Habib bin Salim menggunakan kata lafal tahammul wal ada, yaitu an. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, para periwayat hadis, baik yang sikoh atau tidak, kalau dia meriwayatkan hadis dengan menggunakan lafal an, itu kita perlu kejar itu. Apakah memang bersambung antara Daud, di sini Daud bin Ibrahim dengan Habib bin Salim. Kenapa? Karena dia menggunakan kataan. Kataan itu tidak bisa memastikan bagi kita untuk bahwa mereka berdua, guru dan murid itu berjumpa atau terjadi ittisal sanad. Karena hanya menggunakan kataan. Berbeda dengan lafal haddatsana atau haddatsani atau akhbarana atau akhbaroni. Tapi an itu penuh dengan tanda tanya. Semacam ittisal sanadnya itu masih bersifat misterius.
Kenapa? Karena dia tidak menggunakan lafal tahammul wal ada yang memastikan adanya ittisal. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah lihat kualitasnya. Kualitasnya apa? Kualitas Sulaiman bin Daud dan kualitas Daud bin Ibrahim. Kualitas Daud bin Ibrahim, maaf. Kualitas Daud bin Ibrahim dengan kualitas Habib bin Salim. Apakah mereka thiqah? Dan dalam uraian tadi, Habib bin Salim dinilai fihi nazar oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kita harus kejar itu apa maksud daripada perkataan Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan si fulan itu Habib bin Salim yang hadisnya diriwayatkan oleh Daud bin Ibrahim dengan an tadi, dan Habib bin Salim itu berkualitas fihi nadar, sementara yang lain mensikohkannya. Pertanyaannya, apakah fihi nadar itu bagian daripada lafal jarah atau lafal ta'dil? Itu pertanyaannya. Ternyata fihi nadar itu bagian daripada lafal jarah dari Imam Al-Bukhari. Kalau begitu terjadi pertentangan. Coba kita lihat Habib bin Salim ya. Nah, kalau kita artikan ini adalah jarah dan ini pasti adalah ta'dil, ini juga ta'dil, ini juga ta'dil, berarti ada terjadi kontradiksi antara yang mensikohkan dengan yang mentajrih. Jalan keluarnya seperti apa? Jalan keluarnya kita gunakan kaidah jarah wa ta'dil. Kaidah yang mana itu? Bisa Anda gunakan kaidah al-jarhu at-ta'dil muqaddam ala jarah, bisa. Itu tergantung peneliti ya. Bisa juga Anda gunakan at-tajrih atau al-jarhu muqaddam ala ta'dil. Itu juga bisa. Atau Anda gunakan lagi misalnya kaidah yang lain, al-jarhu muqaddam ala ta'dil idza kana mubayyanan atau idza kana mufassaran. Itu juga bisa. Jadi tergantung peneliti. Nah, kita gunakan salah satunya. Kita gunakan al-jarhu, kita gunakan kaidah karena terjadi pertentangan di sini antara Abu Hatim Ar-Razi, Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam satu kelompok dengan Al-Bukhari pada kelompok yang lain. Kita gunakan misalnya kaidah al-jarhu muqaddam ala ta'dil idza kana mubayyanan. Idza kana mubayyanan. Jarah lebih diunggulkan daripada ta'dil apabila jarahnya itu jelas atau dijelaskan sebab-sebabnya. Kita lihat fihi nazar itu, apa makna fihi nazar menurut Imam Al-Bukhari? Ternyata Imam Al-Bukhari tidak menjelaskan secara detail apa makna kalimatnya atau tajrihnya dengan ungkapan fihi nazar. Hadisnya perlu diteliti. Maka ulama berspekulasi. Para ulama jarah wa ta'dil, para ulama kritikus hadis berspekulasi. Di antara bentuk uraian mereka adalah apabila Imam Al-Bukhari menjelaskan kalimat fihi nadar, maka ketahuilah bahwa Imam Al-Bukhari sedang menilai sahabat atau para periwayat atau rawi hadis itu sebagai orang yang ditinggalkan hadisnya. Maka dia menggunakan kata fihi nadar. Tapi itu bukan uraian daripada Imam Al-Bukhari, uraian dari ulama lain. Ada lagi yang mengatakan kalau Imam Al-Bukhari menggunakan kalimat fihi nadar kepada seorang periwayat hadis, maka yang dimaksudkan adalah boleh jadi dia meriwayatkan hadis dari periwayat dari gurunya. Boleh jadi dia punya guru yang bermasalah, atau pendapat lain mengatakan bahwa hadis itu diriwayatkan dari satu jalur saja. Tetapi itu adalah lagi-lagi adalah dugaan-dugaan para ulama, bukan penjelasan uraian dari Imam Al-Bukhari sendiri. Maka kalau kaedah yang tadi kita gunakan, berarti yang perlu kita
gunakan, yang perlu kita unggulkan adalah jarah wa ta'dil idza kana mubayyan, jarhu muqaddam ala ta'dil idza kana mubayyanan, ternyata tidak terbukti. Tidak terbukti apa makna penjelasan tajrih yang digunakan oleh Al-Bukhari ketika dia mengkritik Habib bin Salim. Maka pendapat Imam Al-Bukhari di sini tidak bisa dianggap karena dia tidak menjelaskan apa alasannya dia menilai tajrih Habib bin Salim. Yang saya sebutkan tadi hanyalah dugaan-dugaan para ulama. Jadi dalam hal ini kalau kaidah yang kita gunakan adalah al-jarh muqaddam ala ta'dil idza kana mubayyanan, maka kita bisa simpulkan Habib bin Salim berkualitas thiqah. Kenapa? Karena pendapat yang mentajrih seperti Imam Al-Bukhari fihi nadhar itu tidak menjelaskan sebab-sebab tajrihnya. Nah, baru Anda simpulkan tadi, Habib bin Salim saya simpulkan adalah berkualitas thiqah. Kita kembali ke kesimpulan seperti ini. Abu Ahmad terjadi ittirab. Abu Ahmad yang mana? Abu Ahmad, ada Abu Ahmad. Abu Ahmad ini siapa ini? Nanda? Abu Ahmad yang ada di dalam sanad. Ada nama Abu Ahmad di dalam sanad hadis. Imam Ahmad, Pak. Ah, salah salah tulisan saja bisa salah orang. Ahmad menilai siapa nih? Habib bin Salim. Iya, Pak. Imam Ahmad menilai Habib bin Salim dengan ihtirab. Mana dia di sini? Ahmad, penilaian Ahmad. Di sini Abu Hatim Ar-Razi, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Al-Bukhari. Mana Imam Ahmad? Itu berarti datanya lagi-lagi tidak lengkap ya, datanya tidak lengkap. Kita jadi bingung ini. Kalau itirab itu bisa mendoaifkan Habib bin Salim dengan kaidah yang kita gunakan tadi tanpa menggunakan penilaian Al-Bukhari. Karena Al-Bukhari itu kan masih mengambang penilaiannya. Fihi nazar. Nah, tidak diketahui apa sebabnya. Tapi kalau memang betul Ahmad mengatakan bahwa Habib bin Salim itu adalah ittirab, maka itu adalah termasuk kepada alasan tajrih. Maka kalau kaidah yang saya sebutkan tadi kita gunakan, Habib bin Salim kita simpulkan sebagai periwayat yang dhaif. Karena ada penilaian Ahmad yang menyatakan bahwa Habib bin Salim itu adalah ittirab. Ittirab itu punya gangguan pada hafalan. Itu namanya ittirab. Atau hadisnya itu bertentangan dengan hadis lain, sama-sama kuat hadis yang bertentangan itu dan tidak bisa kita pastikan yang mana yang benar. Itu namanya juga ittirab. Matanya ittirab, muttarib, hadisnya muttarib. Nah, kalau memang seperti itu adanya, maka kita bisa simpulkan bahwa Habib bin Salim itu dhaif, otomatis hadis ini berkualitas dhaif, tidak hasan. Hasan itu, Hasan terbagi dua. Ada Hasan li dzati, ada Hasan li ghairi. Hasan li dzati itu minimal periwayatnya berstatus soduk. Tapi kalau Hasan li ghairi itu adalah hadis dhaif yang terangkat karena adanya dukungan riwayat lain. Karena ada dukungan dari riwayat lain, dia terangkat menjadi hadis hasan, tapi namanya Hasan li ghairi. Nah, itu bedanya. Jadi ini masih juga apa ya, kesimpulannya ini masih kita apa namanya, tidak jelas ya. Hasan apa nih? Hasan li dzati atau Hasan li ghairi. Jadi menurut yang kita baca di sini, kesimpulan kita kalau melihat data-data yang sampaikan Anda bahwa hadis ini berkualitas dhaif. Kenapa? Tadi ada Habib bin Salim yang dinilai dhaif atau dinilai ittirab oleh Ahmad bin Hanbal.
Itu kritik sanad, kesimpulan kita. Secara sanad hadis ini berkualitas dhaif dengan alasan yang tadi. Adapun terkait dengan matan, nah, perlu juga kita telusuri. Apakah ajaran kekhilafahan, apakah ajaran kekhilafahan itu bertentangan tidak dengan ajaran Al-Quran? Apakah ada di dalam Al-Quran yang berbicara tentang khilafah dalam pengertian yang dimaksudkan dalam hadis? Misalnya ada ayat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah. Khalifah dalam hadis ayat itu, apakah dimaksudkan di situ sebagai pemimpin dalam pemimpin politik seperti yang dimaksudkan dalam hadis? Itu pertanyaan besar, itu harus dijawab Nanda. Yang kedua, apakah ada hadis lain yang menunjukkan perlunya atau ada pembagian-pembagian khilafah yang seperti itu tadi? Ada khilafah ala minhajin nubuwah, ya kan, ada an-nubuwah, ada mulkan jabarian. Yang kedua, yang ketiga sejarah. Sejarah. Dalam sejarahnya khilafah itu kapan? Apakah pemerintahan Bani Umayyah itu bisa disebut dengan khilafah? Pertanyaan besar. Apakah Bani Abbasiyah itu bisa kita sebutkan juga khilafah? Apakah apakah eh, Bani Abbasiyah itu juga kita sebut sebagai khilafah? Saya ulangi, pertanyaan besarnya adalah dari aspek kesesuaian dengan sejarah, apakah masa Khulafaur Rasyidin itu sebagai layak disebut sebagai khilafah Islamiyah? Tentu kita bisa menjawab itu bisa dianggap sebagai khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah kita lihat, kalau kita lihat cuma misalnya Abu Bakar. Abu Bakar diangkat kira-kira lah menurut kalangan Ahlussunnah wal Jamaah diangkat oleh Nabi, kira-kira diberi isyarat oleh Nabi bahwa beliau sebagai khalifah pertama. Tetapi hubungan Abu Bakar dengan Nabi itu kan bukan hubungan keluarga. Itu kita lihat. Dan itu pun Abu Bakar diangkat melalui semacam isyarat oleh Nabi. Kemudian masuk kepada Umar. Umar diangkat menjadi khalifah. Apakah isyarat dari Abu Bakar? Tidak. Melalui wasiat dari Abu Bakar. Abu Bakar berwasiat kepada umat Islam supaya mengangkat Umar. Apakah ada hubungan keluarga antara Abu Bakar dengan Umar? Tidak. Selanjutnya Utsman. Apakah ada hubungan keluarga Utsman dengan Abu Bakar? Dengan Umar? Tidak. Ali. Ali diangkat. Apakah punya hubungan keluarga dengan Utsman? Tentu juga tidak. Itu model khilafah yang dimaksudkan, yang sebenar khalifah. Yang sebenar khilafah itu dia, Khulafaur Rasyidin. Tetapi ketika apa namanya? Bani Umayyah, itu kan hubungan keluarga semuanya. Maka kita tidak bisa layak menyebutnya sebagai khilafah atau kekhilafahan. Itu bukan khilafah karena hubungan pengangkatannya adalah berhubungan keluarga, monarki, monarki. Sementara khalifah yang keempat itu, khalifah yang empat tidak monarki, tidak berdasarkan hubungan keluarga. Maka Umayyah tidak bisa disebut sebagai khilafah. Demikian juga Abbasiyah. Demikian juga yang disebutkan yang terakhir tadi oleh Nanda, khilafah Turki Utsmani. Sebenarnya dia bukan khilafah dalam makna yang dimaksudkan di dalam hadis itu. Kenapa? Karena khilafah Turki Utsmani masih ada hubungan keluarga, masih bersifat monarki atau hubungan keluarga. Maksud hubungan keluarga itu adalah tidak diangkat seorang raja kecuali ada hubungan keluarga dengan raja sebelumnya. Hubungan putra dengan ayahnya atau lain sebagainya. Maka khilafah itu yang benar-benar khilafah itu pun khilafah Ar-Rasyidin pengangkatannya beda-beda dan tidak ada hubungan keluarga di situ. Nah, itu apakah kan ada sebagian orang mengatakan bahwa Turki Utsmani itu khilafah. Ini menunjukkan bahwa Turki Utsmani itu tidak seperti khilafah Rasyidin, Rasyidah. Itu dari aspek sejarah. Selanjutnya dari aspek akal. Apakah betul nanti akan berdiri khilafah atau khilafah dalam pengertian kepemimpinan pada umumnya?
Bisa jadi khilafah yang dimaksudkan itu dalam bentuk misalnya republik, dalam bentuk misalnya kerajaan, dalam bentuk misalnya apalagi, ya, bisa artinya khilafah itu bukan bukan pada formalitasnya, bukan dia disebut khilafah secara formal, tetapi yang penting adalah kepemimpinannya, pemerintahannya. Jadi khilafah itu bisa berbentuk republik saja, berbentuk republik atau bisa berbentuk kerajaan atau bisa dalam bentuk yang lainnya. Presidenan misalnya itu juga khilafah. Tergantung kita memahaminya seperti apa. Itu dari aspek tadi, dari aspek akal atau logika ya. Dan apakah ini sesuai dengan ungkapan kenabian? Ini nggak perlu harus kita jelaskan. Apakah Nabi menjelaskan secara detail bahwa di masa ini khilafah, di masa itu tidak khilafah? Ini perlu juga. Menurut hemat saya, Nabi tidak menceritakan secara detail keberlangsungan politik di masa sesudah beliau. Beliau hanya mengatakan memberikan rambu-rambu untuk memilih pemimpin-pemimpin yang adil dan pemimpin yang lebih mengutamakan kemaslahatan umat atau rakyatnya. Jadi tidak tidak menjelaskan secara rinci ini bagaimana bentuk-bentuk pemerintahan politik setelah masa Nabi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa karena ada beberapa poin yang tidak terpenuhi dari tolak ukur substansi matan hadis, maka kita bisa simpulkan secara kritik matan hadis ini berkualitas taib. Karena pertama tadi tidak mungkin Nabi menyampaikan uraian secara detail tentang masa-masa pemerintahan atau masa-masa kepemimpinan politik setelah beliau. Kemudian khilafah yang dimasukkan dalam Al-Quran berbeda dengan khilafah yang dimasukkan di dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran khilafah tidak ada istilah pemerintahan, yang ada adalah kepemimpinan secara umum atau seseorang yang mewarisi bumi, mewarisi dunia ini, itu namanya khalifah. Bukan dalam pengertian pemimpin politik yang diceritakan di dalam hadis ini. Berarti pertentangan ini dengan ajaran Al-Quran, dengan konsep khilafah yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam hadis mungkin ada beberapa istilah khalifah yang diartikan pemimpin secara politik. Jadi dua saja sudah bertentangan ini. Dua saja sudah bertentangan. Bertentangan dengan istilah khilafah yang masuk ke dalam Al-Quran dan tidak mungkin Nabi menyampaikan uraian secara detail masa-masa bentuk-bentuk pemerintahan politik setelah beliau wafat. Maka kita bisa simpulkan sampai di sini bahwa pertama tadi secara kritik sanad hadis ini berkualitas dhaif karena adanya Habib bin Salim yang dinilai ittirab oleh Ahmad bin Hambal, dan secara kritik matan hadis ini juga dhaif karena tadi tidak sesuai dengan konsep khilafah yang diajarkan dalam Al-Qur'an, dan Nabi tidak mungkin menjelaskan secara detail tahapan-tahapan pemerintahan politik setelah beliau. Maka kita simpulkan secara umum bahwa hasil takhris kita hadis ini melalui jalur Ahmad bin Hambal berkualitas dhaif. Mungkin itu saja sebagai kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya harapkan ke depannya semakin baik, semakin lengkap data-data yang diinput di dalam kritik atau di dalam kritik sanad atau kritik matan dengan berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, sampai di sini perkuliahan kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.